Baik, terima kasih Prof. Laksono, Dr. Lutfan, dan Bapak Ibu sekalian penonton acara pada siang hari ini, sharing bersama. Terima kasih ini Prof. Laksono atas undangan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing, karena sekarang ini dengan kondisi pandemi COVID ini kan kita justru mendapatkan kemanfaatan, yaitu kemudahan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi secara lebih cepat dan lebih masif. Salah satu kegiatan yang sering kita adakan, bahkan setiap hari itu selalu ada agenda-agenda untuk mengikuti webinar dan sejenisnya. Ya. Nah, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kami, mohon izin pada kesempatan siang hari ini Ya, iya praktek. saya ingin sharing terkait dengan apa yang saat ini sedang dikembangkan di UGM. Kaitannya apa? Kaitannya adalah UGM perlu dan saat ini sedang mengembangkan satu ekosistem pendidikan inovatif. Nah, salah satu yang ditempuh adalah melalui knowledge management. Seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Laksono terkait bagaimana pentingnya knowledge management itu menjadi sebuah bagian penting dalam institusi pendidikan. Dalam hal ini utamanya adalah perguruan tinggi dan mungkin juga institusi-institusi dan instansi lain yang mampu memproduksi pengetahuan dan informasi. Nah, sebelum menuju ke sana, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ada satu informasi yang saya kira ini cukup penting untuk saya share pada kesempatan siang hari ini. Ini satu hasil survei dari World Economic Forum, itu menyebutkan di tahun 2015 itu ada top 10 skills yang mereka indikasikan itu menjadi sebuah kebutuhan bagi mahasiswa saat ini untuk dapat siap berkompetisi di bidang-bidang masing-masing, ya, menghadapi kompetisi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Setidaknya ada 10 top 10 skills ini yang dibutuhkan, sehingga dari sini mulai dari complex problem solving, kemudian people management, quality control, sampai pada creativity, itu menjadi satu kebutuhan yang harus dapat dimasukkan ke dalam kurikulum. Maka saya yakin sekarang banyak perguruan tinggi yang berusaha untuk dapat mengadopsi kurikulumnya, kemudian diintegrasikan dengan berbagai macam kebutuhan top 10 skills ini. Nah, jadi sebenarnya sudah tidak relevan lagi saat ini jika kita bicara masalah bahwa perubahan kurikulum itu hanya bisa dilakukan 5 tahun sekali. Ya, sesungguhnya perubahan kurikulum itu harus bersifat fleksibel, dinamis, dan juga adaptif. Sehingga jika dimungkinkan dia setiap tahun untuk bisa dilakukan update, maka itu menjadi hal yang sangat baik. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ini saya tunjukkan bagaimana ketika mereka melakukan survei di tahun 2020, untuk melihat komparasi di 5 tahun sebelumnya, ternyata sudah ada perubahan-perubahan, yaitu mengenai munculnya 2 skills baru yang dibutuhkan di dalam tahun 2020 ini. Ada 2 skills baru, yaitu emotional intelligence dan cognitive flexibility. Ini yang menjadi bagian yang harus diadopsi secara cepat oleh kampus perguruan tinggi melalui redesign kurikulumnya. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita lihat dari berbagai macam informasi dan dorongan mengenai keterampilan-keterampilan di abad 21, kita dapat simak dari berbagai macam referensi. Ini saya ambil salah satu di antaranya dari 21st Century Learning Partners, itu menunjukkan bahwa ada 3 pilar utama yang dibutuhkan dalam keterampilan abad 21. Mulai dari learning and innovation skills, kemudian information, media, dan ICT literacy, sampai pada life and career skills. Dengan masing-masing pilar ini memiliki sub skills yang lebih terperinci dan detail. Nah, pertanyaannya adalah seberapa mampu kurikulum di bidang pendidikan kita, baik di segala macam bidang, itu mampu untuk mengadopsi berbagai macam tuntutan dan kebutuhan terhadap skill-skill baru ini. Kemudian kalau kita lihat juga dari literasi yang lain yang didesain oleh Klaus Schwab, itu juga menyebutkan ada 3 literasi utama yang dibutuhkan: literasi data, teknologi, dan kemanusiaan. Nah,
Maka 6 pilar ini menjadi PR besar bagi kami di perguruan tinggi untuk dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, baik dalam bentuk dititipkan ke dalam mata kuliah maupun didesain menjadi sebuah mata kuliah tersendiri mengenai keterampilan-keterampilan abad 21 dan masa depan ini. Nah, tapi setidaknya kalau kita melihat pada ajaran Ki Hajar Dewantoro, itu bahwa dari sekian banyak pilar kebutuhan skills di abad 21 ini mestinya harus selalu terkait dengan religi dan spiritual literasi. Maka ini menjadi satu bagian penting yang mestinya dapat kita adopsi, adaptasikan, dan implementasikan di dalam berbagai macam tingkatan dan jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, berikutnya karena di kampus itu, di UGM itu, bisnis utamanya adalah kita memberikan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa, maka hal yang penting adalah kita harus memahami dulu bagaimana mahasiswa kita. Mahasiswa kita yang masuk di kampus itu kan relatif umurnya itu seragam terus, antara 18, 19, sampai 23, 24 ya. Sementara dosennya itu setiap tahun itu bertambah terus, maka sesungguhnya gap antara dosen dengan mahasiswa itu semakin lebar. Nah, maka kalau gap-nya semakin lebar, maka semakin sulit kita untuk bisa memahami dan mendapatkan engagement yang baik dengan mahasiswa. Nah, salah satu ciri dari mahasiswa saat ini atau sebagai generasi Z atau generasi post milenial itu mereka itu adalah seorang digital integrator atau digital. Nah, sering ini menjadi pertanyaan dari para dosen-dosen, sebenarnya apa sih ciri dari native digital itu? Apa bedanya dengan dosen-dosennya? Native digital itu mudahnya begini, mereka itu lahir ceprot, itu di sampingnya sudah ada smartphone gitu ya. Nah, maka kemampuan mereka itu untuk bermain dan mengaplikasikan layar datar itu sangat tinggi. Beda dengan dosen-dosennya yang harus melalui sebagai generasi migran dari dulu generasi teknologi analog menuju ke teknologi digital. Maka kemampuan untuk bisa menguasai teknologi digital pasti sedikit lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang sejak lahir sudah mengenal dengan dunia digital itu. Maka PR besarnya adalah bagaimana dapat melakukan effective engagement antara dosen dengan mahasiswa. Nah, maka kalau kita coba simak dari referensi ini, ada satu hal yang menarik di mana menyebutkan bahwa generasi Z atau mahasiswa kita saat ini itu lebih menyukai hal yang berbau visual. Ya, sementara dosennya dulu itu lebih nyaman kalau dalam pembelajaran itu mengedepankan aspek verbalnya. Nah, maka ini menjadi satu concern kita bersama, bagaimana kita di kampus, di perguruan tinggi, itu harus mampu mendorong dosen-dosennya untuk bisa menyajikan konten-konten pembelajaran yang lebih menarik kepada mahasiswanya. Utamanya adalah yang prosentase atau tingkat visualnya itu bisa lebih tinggi lagi. Nah, saya sering melakukan evaluasi ini kepada mahasiswa, kemudian saya tanya, ternyata ada satu komentar mereka yang cukup menarik menanggapi bagaimana gaya mengajar dari seorang dosen. Mereka menyebutkan bahwa kalau Pak itu sebenarnya materinya bagus Pak, cuman beliau itu miskin audiovisual. Ini mengejutkan bagi saya. Kenapa? Karena saya agak sulit memahami miskin audiovisual. Maksudnya apa gitu? Ya maksudnya kalau ngajar di kelas itu meskipun materinya bagus, tapi kalau PPT-nya itu hanya buku teks yang dipindah ke PPT, kemudian warnanya tidak ada, gambar juga tidak banyak, bahkan tidak pernah muter video gitu, sehingga kami agak sulit untuk bisa menikmati kuliahnya meskipun materi yang disampaikan itu menarik. Dan hal-hal lain yang saya kira ini menjadi PR kita bersama. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu tidak lepas dari bagaimana pemanfaatan teknologi di era sekarang. Ya, ini saya tunjukkan hasil survei dari sebuah lembaga survei tentang teknologi digital. Ini saya ambil khusus untuk tahun 2020 di Indonesia. Ya, ini di launching Januari 2020, berarti ini hasil survei 2019.
Di sini menunjukkan bahwa ternyata 64% dari penduduk Indonesia sejumlah 272,1 juta di tahun 2019 itu sudah aktif sebagai pengguna internet, ya. Nah, sementara dari kondisi sekarang tahun 2020 ini dengan COVID ini kemudian kita harus berdaring ria, semua koordinasi, semua perkuliahan, pembelajaran harus daring, maka pasti nanti penetrasi internet ini akan semakin meningkat di tahun 2020. Nah, dan ternyata di tahun kemarin itu data menunjukkan bahwa hampir 8 jam rata-rata per orang di Indonesia di umur 16 sampai 64 itu menggunakan internet secara aktif. Berarti ini sudah sepertiga waktu kita itu sebenarnya terkoneksi dengan dunia internet. Ya. Dan yang paling banyak adalah mereka-mereka yang berusia muda, yaitu mereka para mahasiswa kita dan mungkin dokter-dokter baru dan juga mungkin dosen baru ya, yang dalam rentang umur 18 sampai 30-an tahun itu menjadi pengguna aktif terutama dalam hal sosial media, bersosial media. Nah, yang menarik lagi adalah mereka ternyata dominasinya itu adalah para pengguna aktif atau konsumen aktif beberapa aplikasi seperti YouTube. Ya. YouTube itu dapat mencapai 88%, ya, sementara yang lainnya berikutnya di bawahnya ada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat peta penggunanya, berarti kan pengguna mayoritas adalah para generasi muda. Generasi muda itu cukup familiar dengan konten-konten yang ada di YouTube berdasarkan informasi ini. Maka bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan media ini, ya. Jadi media ada banyak modelnya, banyak macamnya, tapi yang penting adalah bagaimana kita sebagai dosen atau sebagai lembaga pendidikan itu mampu menyajikan konten-konten kreatif yang dapat diunggah di berbagai macam media. Kebetulan ini media yang banyak digunakan adalah YouTube, ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih sebenarnya seperti apa sih struktur pemanfaatan YouTube. Ternyata kalau dari top 20 dari search query-nya itu boleh saya katakan mayoritas itu digunakan untuk mencari hiburan saja, untuk entertainment saja, mulai dari lagu-lagu, karaoke, dangdutan, ya, nonton Upin Ipin, sampai TikTok, ya, dan hantu-hantuan pun juga menjadi tren di YouTube search query-nya. Artinya apa? Artinya sebenarnya media ini itu bisa dimanfaatkan lebih, difungsikan lebih oleh semua orang, termasuk lembaga pendidikan. Ya, cuman permasalahannya adalah kita kurang begitu aktif atau mungkin kurang aware terhadap bahwa ada potensi untuk kita bisa mendiseminasikan pengetahuan dan informasi melalui berbagai macam platform yang sekarang ini ada. Ya. Nah, maka di sini secara singkat kami tunjukkan bagaimana membangun ekosistem pendidikan inovatif di UGM. Itu kami kelompokkan menjadi 4 pilar utama. Ya, yang pertama adalah mendorong pemanfaatan sumber belajar internal. Sumber belajar internal ini maksudnya adalah sumber belajar yang dihasilkan atau didesain oleh dosen-dosen masing-masing. Misalnya dosen nulis buku, kemudian dosen menulis jurnal, publikasi, ataupun membuat buku diktat, tutorial, dan lain sebagainya. Atau bahkan sampai dosen membuat video pembelajaran yang sekarang ini dibutuhkan untuk menghadapi semester daring ke depan. Dan juga pemanfaatan sumber belajar eksternal. Nah, sumber belajar eksternal ini yang saya maksud adalah tadi yang saya tunjukkan di slide sebelumnya, bahwa sebenarnya ada banyak sekali channel yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan diversitas jenis informasi dan pengetahuan yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. Jadi bagaimana mendorong supaya YouTube itu dapat dimanfaatkan untuk belajar mahasiswa, konten-kontennya, bagaimana memanfaatkan website yang memang kita desain khusus untuk diseminasi pengetahuan dan lain sebagainya. Pilar yang kedua adalah meningkatkan kompetensi chapter 21 seperti yang tadi sempat kami tunjukkan, ada 3 pilar utama, learning skill, literasi skill, dan life skills yang ini menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan lagi di masa datang. Nah, dan yang pilar ketiga adalah bagaimana kampus itu tidak hanya bersifat
eksklusif, pengetahuan dan informasinya itu hanya boleh diketahui oleh mereka yang terregister atau berafiliasi dengan UGM. Sebagai contoh misalnya mereka yang punya kartu mahasiswa, maka dia boleh mengakses semua informasi yang ada di UGM. Tapi mestinya pengetahuan yang ada di UGM itu harus dapat bersifat inklusif, dapat dimanfaatkan dan diketahui oleh masyarakat luas. Maka pengetahuan di UGM itu harapannya bisa menjadi satu modal untuk mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Apa yang dilakukan oleh UGM, mulai dari kami lebih aktif lagi mendorong dosen-dosen untuk memproduksi pengetahuan ataupun semacam kayak materi perkuliahan yang disajikan untuk masyarakat luas melalui Massive Open Online Courses. Kami sudah kembangkan satu platform LMS berbasis Moodle yang itu kompatibel untuk bisa dimanfaatkan sebagai kanal untuk MOOC. Kemudian kami juga mendorong setiap fakultas itu memiliki kanal pengetahuan. Alhamdulillah saat ini semua fakultas sudah memiliki kanal pengetahuan dan informasi. Ya, itu isinya apa? Isinya berbeda dengan website fakultas karena kanal pengetahuan ini lebih pada mengumpulkan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang dihasilkan oleh dosen, tendik, maupun mahasiswa. Kemudian dikemas ulang, dan itu disajikan menjadi dalam bentuk satu informasi yang ilmiah populer. Ya, jadi bukan jurnalnya dosen kemudian diupload ke kanal pengetahuan, itu pasti tidak akan ada yang membaca, karena pasti jurnal dosen apalagi yang Q1 itu pasti berbahasa Inggris, kemudian memahaminya sulit ya. Nah, maka kami dorong supaya dosen itu, pemilik pengetahuan dan informasi itu merubah bentuk. Jadi satu konten itu dapat dirubah menjadi berbagai macam bentuk. Mulai dari artikel ilmiah populer sampai pada dalam bentuk video dokumenter. Ya. Nah, kemudian kami juga mendorong munculnya Menara Ilmu berupa website Menara Ilmu. Ini di bagian dari kanal pengetahuan. Di Menara Ilmu ini berbagai macam informasi dan pengetahuan yang dihasilkan oleh kelompok dosen, baik laboratorium maupun departemen ya, maupun kelompok riset, itu bisa mendiseminasikan berbagai macam pengetahuan dan informasinya melalui Menara Ilmu. Sehingga ini lebih spesifik. Bidangnya apa itu nanti dapat dicari di sini. Dan yang tadi juga disebut oleh Prof. Laksono bahwa mulai tahun lalu kami sudah merintis untuk munculnya TV UGM berbasis internet yang kita beri branding UGM Channel. Maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat profilnya di channel.ugm.ac.id atau melalui kanal YouTube di UGM Channel. Itu berbagai macam sumber pengetahuan yang dihasilkan oleh dosen itu kita publikasikan di situ ya, sehingga itu bisa menjadi referensi bagi semua masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih up to date dan harapannya lebih terpercaya gitu. Karena sekarang kita kan sedang mendapat kondisi tidak hanya pandemi ya, tapi ada kondisi infodemi ya. Infodemi itu adalah satu kondisi di mana saat ini bermunculan banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar, ya, informasi yang kualitas kebenarannya itu sangat rendah dan bahkan cenderung itu memberikan informasi yang salah. Nah, bagaimana kita bisa mengumpulkan semua informasi itu menjadi sumber pengetahuan, itu menjadi satu hal yang penting harus kita perhatikan. Meskipun mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi digital sangat lebih jauh dibandingkan dosennya, itu, tapi bagaimanapun juga mereka masih mengalami kesulitan untuk dapat menentukan dari sekian ribu informasi atau konten yang mereka peroleh, mana yang relevan dengan pengetahuan yang harus mereka kumpulkan. Nah, maka disitulah tugas dosen yang harus dapat mengupdate mana yang harus dapat dikumpulkan, mana yang dapat didiseminasikan menjadi sebuah pengetahuan baru bagi mahasiswa. Maka tugas dosen itu bertambah berat karena selain menciptakan sumber belajar internal, dosen juga harus mengetahui keberagaman dari sumber belajar eksternal dan harus juga dapat menggiring, mendorong, dan menginisiasi atau memotivasi mahasiswa untuk dapat merumuskan sumber belajar eksternal itu menjadi sebuah pengetahuan baru.
Pilar yang keempat itu adalah menghasilkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Ini kami lakukan dengan banyak cara ya, termasuk juga melalui dengan kurikulum yang fleksibel. Maka sekarang dengan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini sekarang kami sedang menyiapkan satu skema besar untuk melakukan relaksasi kurikulum di semua program studi, supaya kemampuan dan kebutuhan dari keterampilan dan kompetensi abad 21 ini dapat diadopsi dengan cepat. Ini beberapa contoh detail dari yang tadi saya sampaikan ya. Jadi saat ini menara ilmu di UGM jumlahnya semakin banyak. Tahun 2019 lalu itu sampai 268 jenis menara ilmu. Kemudian juga produksi video dokumenter itu semakin banyak karena sekarang ini yang dokumenter ini per tahun ya, produksi kita per tahun, ini semua dihasilkan oleh dosen ya, bersama tim kreatif mereka yaitu para mahasiswa dan tendiknya. Nah, oleh karena itu kami setiap tahun itu menyelenggarakan pelatihan pembuatan video dokumenter, pembuatan video pembelajaran itu cukup banyak, rata-rata 3 sampai 4 kali sesi per tahun kami menyelenggarakan berbagai macam pelatihan ini. Nah, ini sebagai contoh saja untuk menara ilmu, itu ada pertambahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun ya. Tapi kemudian kami melakukan evaluasi setiap tahun. Ternyata dari hasil evaluasi kami, itu menunjukkan bahwa penambahan konten yang cukup konsisten dan masif di menara ilmu, itu belum banyak. Ya, saya ambil contoh misalnya dari tahun 2018, itu ada sekitar 200-an, 208, itu yang aktif dan rutin untuk selalu mengupdate kontennya itu hanya sekitar 4%. Kemudian di tahun 2019 meningkat 17%, dan di tahun 2020 ini sampai bulan Juni kemarin terakhir kami pantau itu baru 6,3%. Artinya apa? Artinya memang ada satu tantangan tersendiri bagi para pemilik atau pengelola kanal pengetahuan dan juga menara ilmu untuk bisa konsisten menambah, mengupdate ya berbagai macam konten yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Karena apa? Karena tantangannya saat ini upaya-upaya seperti ini itu masih di sistem sistem di UGM masih belum mampu secara cukup untuk bisa mengapresiasi keaktifan dari dosen di dalam memproduksi sumber-sumber belajar yang sifatnya ilmiah populer seperti ini. Karena lebih banyak penghargaan itu diberikan kepada mereka yang menulis karya ilmiah di jurnal terindeks Scopus misalnya gitu. Tapi kalau untuk membuat konten misalnya video dokumenter yang itu sebenarnya penerjemahan dari hasil riset dia sepanjang sekian tahun, itu justru apresiasinya masih kurang. Nah, maka itu yang sekarang sedang kami dorong, kami advokasi untuk dapat dibahas di Senat Akademik Universitas agar itu dapat menjadi bagian dari penghitungan untuk laporan kinerja dosen dan nanti berimplikasi pada IBK, pada insentif yang dapat diberikan kepada para dosen. Nah, maka di tahun 2020 ini kami memiliki kebijakan untuk tidak menambah menara ilmu baru, tapi kami mendorong agar menara ilmu yang sudah ada itu dapat ditingkatkan kualitas kontennya. Maka kami berikan insentif yang cukup besar. Alhamdulillah saat ini ada sekitar 80-an menara ilmu yang sedang berlomba-lomba untuk bisa mengejar ketertinggalan dari updating konten ini. Nah, berbagai macam fasilitas untuk diseminasi pengetahuan sebenarnya juga sudah disiapkan oleh UGM, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Saat ini hampir semua fakultas sudah memiliki studio mini ya untuk pembuatan konten pembelajaran, ditambah lagi karena besok menyiapkan pembelajaran daring. Ini kami di PIKA beberapa minggu terakhir ini intensif dikunjungi oleh beberapa perwakilan dari prodi, departemen maupun fakultas untuk belajar bagaimana membuat studio mini dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan supaya dapat memfasilitasi dosen-dosennya dalam memproduksi konten berbasis audiovisual ini. Nah, maka dengan seperti ini, maka kita mencoba untuk memasifkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang ada di
UGM. Ini beberapa contoh gambar yang sempat kami ambil untuk melihat bagaimana kreativitas dari masing-masing fakultas di dalam menyiapkan studio untuk mendukung dosennya memproduksi konten-konten pembelajaran. Ya, jadi memang sengaja kami tidak membuat aturan yang terlalu rigid, tapi yang penting sekarang ada dulu, kemudian pelan-pelan kita dorong supaya kualitasnya bertambah. Ternyata dengan cara seperti itu pun masing-masing fakultas itu sudah berusaha keras untuk bisa meningkatkan kualitas terutama dari infrastrukturnya. Sehingga dengan demikian saat ini di UGM Bapak Ibu sekalian itu kami sudah bisa memastikan bahwa tidak ada alasan lagi bagi seorang dosen untuk tidak dapat memproduksi konten pembelajaran maupun video dokumenter hasil riset, hasil pengabdian kepada masyarakat yang berbasis audiovisual. Kenapa? Karena sekarang semua infrastruktur sudah lengkap, ya, barangnya juga ada, studionya ada, orangnya juga banyak. Sekarang tinggal bagaimana ini bisa dioptimalkan. Ini contoh tadi yang saya sebutkan, kami sedang berusaha terus untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari UGM Channel dan juga konten-konten di dalamnya. Dan juga tadi kami sebutkan redesign kurikulum yang ini merombak total berbagai macam pola-pola yang selama ini ada di dalam kurikulum. Ya, diantaranya adalah dengan menyediakan ruang untuk perolehan kompetensi lintas disiplin yang lebih banyak, ya. Kemudian ada kami juga sekarang ini sedang merevitalisasi gelanggang mahasiswa. Jadi untuk informasi Bapak Ibu sekalian, itu gelanggang mahasiswa yang di Boulevard itu sedang tahun ini akan kami ratakan semua sampai ke PKKH, sehingga nanti akan kita bangun satu bangunan terintegrasi yang dapat digunakan untuk mahasiswa melakukan berbagai macam program dan aktivitas kreatif di dalamnya. Ini tidak lepas dari kebutuhan skill-skill tadi yang saya kira itu menjadi satu kebutuhan dan kewajiban kita untuk menyediakan. Nah, juga kami mendorong munculnya berbagai macam mata kuliah. Di antaranya adalah mata kuliah yang berbasis Massive Open Online Courses. Ini salah satu di antaranya adalah transformasi digital, menjawab dari kebutuhan tadi, ya, dengan peserta kemarin baru kita tawarkan di 5 fakultas, itu rata-rata 1.000 peserta per semester. Ini semester depan akan dibuka kepada seluruh fakultas. Prediksi kami per semester itu bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 mahasiswa. Dan juga kami buka ke mahasiswa dari luar UGM, maka pasti nanti jumlahnya akan lebih besar lagi. Nah, kenapa mata kuliah seperti ini penting? Padahal ini nggak ada kaitannya dengan katakanlah misalnya kedokteran, misalnya gitu ya. Tapi sekali lagi kita perlu pahami bahwa isu transformasi digital itu sekarang ada di semua bidang. Tidak hanya di bidang teknologi, di bidang medis pun juga demikian, di bidang filsafat pun juga demikian. Ya. Kemudian juga kebutuhan untuk emerging skill itu menjadi satu hal yang tidak bisa kita elakkan lagi, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan lain terkait dengan literasi teknologi, data, kemudian bagaimana kita juga menyiapkan digital talent bagi mahasiswa kita, dengan semua bidang yang menjadi fokus belajar dari setiap mahasiswa. Nah, termasuk kami juga mendorong satu mata kuliah yang disajikan dengan pola yang baru. Ini mata kuliah lintas disiplin kewirausahaan sosial. Ini kami sajikan bersama dengan teman-teman dari Visipol yang bersedia untuk mata kuliahnya itu di-upgrade, ya, menjadi satu pola yang berbeda. Jadi ini kami hadirkan seluruh CEO dari startup bisnis yang cukup mendunia ya saat ini, mulai dari Ruang Guru, Bukalapak, kemudian Tokopedia dan sebagainya. Itu kami ajak memberikan inspirasi. Ini semester lalu itu diikuti oleh 800 mahasiswa dari UGM lintas fakultas dan 1.200 mahasiswa dari luar UGM. Nah, ini sepertinya semester depan ini akan lebih banyak lagi yang mengikuti, karena ini memang pola-pola yang kita dorong supaya model pembelajaran itu tidak pakemnya itu jangan pakem tradisional seperti dulu. Kita harus bikin satu inovasi baru, melibatkan banyak talent-talent dari luar yang memang memiliki kompetensi di dalam keprofesionalan masing-masing.
Pelatihan-pelatihan kami juga selalu dorong melalui pelatihan EPI, ini dengan berbagai macam fokus untuk aktivitas pembelajarannya. Ini biasanya Bapak Ibu, dosen-dosen muda setelah mengikuti Prajab atau kalau kan di UGM itu Latsar ya untuk dosen yang non PNS, itu wajib mengikuti pelatihan EPI bersama kami selama 10 hari. Ya. Tapi kemudian karena yang dilatih banyak dosen-dosen yang muda, kemudian para dosen senior itu protes ke kami tahun lalu. Kenapa yang muda terus yang dilatih, yang senior nggak pernah dilatih? Akhirnya kami membuka kelas untuk para dosen-dosen senior dan alhamdulillah antusiasmenya luar biasa, seperti foto di bawah ini. Ini menjadi rutin di kami ya supaya untuk mendorong bagaimana pembelajaran inovatif itu tetap harus menjadi sebuah kebutuhan dan harus dikembangkan. Kami juga mendorong bagaimana konsep co-learning space itu disediakan di semua sudut di kampus ini, di fakultas, di perpustakaan pusat, dan lain sebagainya, supaya kebutuhan dari kesukaan mahasiswa untuk berkolaborasi ini dapat terwadahi. Kalau tidak, maka mereka akan lari keluar kampus. Mereka akan memenuhi berbagai macam tempat-tempat umum yang mungkin kita tidak bisa ikut memantau dan memastikan bagaimana kualitas interaksi mereka. Maka ini strategi yang memang harus kita dorong. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini hanya meneruskan saja bahwa sejak tahun 2018, UGM sudah memiliki kebijakan untuk melaksanakan blended learning. Oleh karena itu, ketika sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19, terus semuanya harus berdaring ria, maka dari hasil survei kami 2 minggu setelah mahasiswa itu mengikuti pembelajaran daring penuh, itu menunjukkan bahwa 60% mahasiswa menyebutkan bahwa pembelajaran yang diberikan oleh dosen di dalam pembelajaran daring itu kualitasnya sudah menyamai dengan kualitas ketika pembelajaran luring di dalam kelas. Nah, ini sebenarnya ini blessing in disguise ya, bahwa kita sudah menyiapkan sejak 2018, kemudian ternyata di 2020 harus dipraktekkan secara penuh. Mungkin demikian Prof. Laksono, sedikit yang bisa kami share ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini menjadi satu tonggak penting bagi kita untuk sama-sama berkembang. Apa yang kita miliki sudah saatnya kita share dengan cara dan saluran yang baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.